Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuspatina selaku Kepala KPPN Selong, yang saya hormati pejabat pengawas KPPN Selong dan teman-teman yang saya sayangi. Nah, pada GKM seksi PDMS ini kami akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 garing PMK.05 garing 2022 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. PMK ini mencabut PMK 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Ada bab pada PMK ini, bab pertama itu ada mengenai ketentuan umum, yakni tentang pengertian-pengertian. Kemudian pada bab kedua eh, mengenai pengguna anggaran, bendahara umum negara, tugas dan wewenang pejabat perbendaharaan yang masing-masing dijelaskan secara rinci pada PMK tersebut. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mempelajarinya. Kemudian saya akan langsung masuk ke bab 3, yakni mengenai komitmen. Komitmen itu adalah sebagai dasar timbulnya hak tagih. Nah, anggaran yang sudah terikat dengan komitmen itu tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Komitmen itu sendiri terdiri dari kontrak dan penetapan keputusan. Kontrak itu sendiri ada beberapa jenis, yakni bukti pembelian atau pembayaran, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan surat atau bukti pesanan. Surat atau bukti pesanan ini baru ya Bapak Ibu menyesuaikan dengan Perpres mengenai pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah penetapan keputusan. Nah, jenis-jenis keputusan ini ada surat keputusan, surat perintah, surat tugas, surat keterangan, dan atau surat perjalanan dinas yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, KPA, PPK, atau pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jenis-jenis kontrak secara lebih rinci itu memuat substansi seperti di atas. Di PMK tersebut itu tidak mengatur format resmi bukti pembelian, kwitansi, SPK, surat perjanjian, dan surat atau bukti pesanan. Jadi hanya memuat isi saja yang wajib ada pada kontrak tersebut. Nah, untuk batas pembayaran untuk masing-masing jenis kontrak itu berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi nilainya, range nilai untuk kwitansi itu berapa, surat perintah kerja itu berapa, itu diatur dalam Perpres pengadaan barang dan jasa. Khusus untuk surat bukti pesanan ini karena baru itu dibuat oleh PPK dan ditujukan kepada penyedia barang atau jasa dengan tujuan untuk memesan barang atau jasa melalui e-purchasing. Jadi hanya surat bukti pesanan itu hanya digunakan untuk pengadaan melalui e-purchasing. Nah, ini isinya paling sedikit memuat ada nama pesanan, nama penyedia, barang jasa yang dipesan, spesifikasi teknis barang, dan jumlah bayaran. Selanjutnya ada penatausahaan komitmen. Nah, komitmen itu kan tadi ada dua, yakni kontrak dan penetapan keputusan. Kontrak, komitmen dalam bentuk kontrak itu harus didaftarkan kontrak dan suppliernya. Itu merujuk pada PMK mengenai Asplan. Kemudian ada penetapan keputusan. Komitmen dalam bentuk penetapan keputusan itu harus didaftarkan suppliernya karena kalau didaftarkan suppliernya otomatis kita tidak dapat memproses. Nah, kontrak untuk pendaftaran kontrak itu nanti Satker akan mendapatkan nomor register kontrak atau NRK dan setelah pendaftaran supplier nanti ada penerbitan nomor register supplier atau NRS. Kontrak didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah tanda tangan kontrak. Nah, untuk informasi supplier sendiri itu tersedia secara sistem yang wajib diisi oleh Satker melalui Sakti. Ada nama NPWP dan nomor rekening itu wajib diisi. Kemudian data kontrak itu ada nomor tanggal kontrak, nama rekanan, nilai kontrak, jangka waktu, dan jadwal pembayaran ke KPPN.
Selanjutnya, mekanisme pengajuan tagihan. Nah, setelah eh, ada DIPA, kemudian Satker membuat komitmen atas dasar DIPA tersebut. Nah, maka timbul prestasi pekerjaan. Jadi, setelah ada prestasi pekerjaan itu bisa mengajukan tagihan ke KPPN. Nah, mekanisme pengajuan tagihan itu dapat disampaikan secara elektronik dalam hal telah interkoneksi sistem. Namun, apabila belum ada interkoneksi sistem, Satker dapat mengajukan secara manual. Nah, pengajuan tagihan dilakukan berdasarkan atas komitmen dan bukti komitmen yang sah untuk memperoleh pembayaran meliputi ada bukti prestasi pekerjaan atau pengeluaran year. Nah, itu ada bentuk-bentuknya, ada berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan atau barang, berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pekerjaan, dan atau bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, selanjutnya itu harus ada daftar perhitungan atau nominatif menerima pembayaran untuk yang lebih dari satu penerima. Atau nilainya itu berapa yang akan ditagihkan. Terus penyelesaian kewajiban perpajakan dan atau kewajiban kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau persyaratan lainnya. Nah, persyaratan lainnya ini yang dimaksud adalah misalkan untuk belanja pegawai, untuk pembayaran uang lembur, uang makan, dan lainnya itu diatur mengenai PMK yang lebih spesifik mengenai belanja tersebut. Termasuk di dalamnya adalah untuk pengadaan belanja barang atau pengadaan belanja barang sebelum barang dan jasa diterima itu ada PMK-nya tersendiri dan mengikuti ketentuan tersebut. Nah, setelah dilakukan pengajuan tagihan oleh PPK. Nah, itu di pembayaran bisa dilakukan melalui dua, yakni mekanisme LS dan mekanisme UP. Dan untuk mekanisme LS sendiri itu eh, dibayarkan kepada langsung kepada penerimanya atau bisa juga kepada pihak lain. Misalkan nih, prinsip utama pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS kepada penerima hak pembayaran. Nah, tujuan pembayarannya itu untuk pembayaran aparatur negara, penyedia, dan atau pihak lain. Itu ada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, organisasi internasional, dan atau badan usaha. Nah, apabila em, tidak bisa langsung mengenai penerima, maka dapat dilakukan melalui bendahara pengeluaran. Itu khusus untuk membayar honor, perjanjian atas dasar SK, belanja pegawai kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan atau pejabat lainnya setelah mendapat persetujuan dari kuasa bun, atau bisa juga melalui bank pos, lembaga keuangan bukan bank. Untuk belanja bansos, belanja bantuan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pelaksanaan mekanisme LS sendiri dapat dilakukan melalui bendahara pengeluaran bank atau pos lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk selanjutnya, pembayaran juga bisa melalui UP. Nah, di sini mengatur yang baru adalah mengenai besaran UP dan maksimum pembayaran serta dispensasi UP. Prinsip UP sendiri adalah digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari Satker dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS, baik secara tunai maupun non-tunai. Nah, yang baru ini besaran UP diatur per 12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP dan maksimal sebesar 500 juta. Nah, UP ini hanya untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. Oh ya, terkait besaran tadi kan sebelumnya itu besaran UP itu eh, ada banyak sesuai dengan range-nya, range pagunya, tapi sekarang disederhanakan jadi 1/12 dari pagu jenis belanja dan maksimal 500 juta saja. Kemudian revolving UP tetap
bisa revolving apabila digunakan paling sedikit 50% dan dilakukan minimal 1 kali per bulan. Kemudian ini yang baru juga ada maksimal pembayaran. Maksimal pembayaran itu sebesar 200 juta per penerima. Apabila melebihi harus mendapatkan izin dari Dirjen Perbendaharaan. Oh ya, tambahan mengenai UP, besaran UP yang tadi itu dapat melampaui apabila dapat perizinan juga dari Kanwil Dijen Perbendaharaan. Nah, UP itu diatur dua, yakni UP tunai sama UP KKP. UP tunai itu diberikan dalam bentuk uang tunai dan UP KKP atau kartu kredit pemerintah diberikan dalam bentuk batas kerja atau limit, batas belanja atau limit kredit kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Proporsinya saat ini adalah 60% UP tunai dan 40% UP KKP. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, apabila materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mada. Terima kasih.